Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tetap semangat siang hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Kalau yang kemarin kita bicara tentang dinamika rotasi, hari ini kita belajar tentang keseimbangan benda tegar. Ya. Jadi bagaimana keseimbangan itu terjadi, syaratnya apa, nanti kita pelajari hari ini. Ya. Oke, untuk materi singkatnya tentang keseimbangan. Ya. Jadi keseimbangan. Nah, apa syarat keseimbangan itu? Ya. Jadi syaratnya apa? Jadi benda itu dikatakan seimbang, itu sebenarnya ada dua. Bisa seimbang translasi dan seimbang rotasi. Kalau seimbang translasi itu kondisinya berarti benda itu kalau tidak diam secara translasi, berarti dia akan ber-GLB. Jadi benda yang bergerak lurus beraturan itu berarti seimbang secara translasi. Nah, syaratnya apa kalau translasi? Ya. Translasi, ya, seimbang translasi itu terjadi kalau syaratnya ini, ya, sigma F sama dengan 0. Jadi bayangkan kalau saya meletakkan balok ya di suatu papan gitu, kemudian balok itu saya tarik dengan gaya ke kanan sebesar F1, ke kiri sebesar F1, ya, F2 ya. Kalau yang F1 itu 10 Newton, F2 itu juga 10 Newton, maka di sini dikatakan bahwa sigma F-nya berarti kan 10 dikurangi 10. Itu sama dengan 0 ya. Maka benda itu dikatakan dalam keadaan seimbang secara translasi. Kalau benda itu kondisinya diam, dia akan diam terus ya. Kalau dia sedang ber-GLB, dia akan terus ber-GLB, gerak lurus beraturan gitu. Makanya ini adalah syarat seimbang translasi. Nah, nanti dalam perjalanannya seimbang translasi itu bisa dikembangkan. Kalau kita meninjau secara satu dimensi, mungkin bisa kita simpulkan bahwa sigma Fx sama dengan 0. Ya, itu seimbang, berarti artinya secara sumbu X, benda itu diam. Kemudian kalau dua dimensi mungkin ditambah lagi ya, sigma Fy sama dengan 0. Jadi secara bidang benda itu diam. Kemudian kalau tiga dimensi tambahkan lagi sigma Fz-nya sama dengan 0. Itu dikatakan benda dalam kondisi seimbang secara translasi. Nah, kondisinya ya seperti ini. Kalau benda itu kondisinya diam akan cenderung terus diam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua nanti seimbang secara rotasi. Ya. Mungkin saya hapus dulu ini ya. Jadi bagaimana kalau benda itu seimbang secara rotasi? Nanti untuk seimbang secara rotasi yang kedua, benda dikatakan secara rotasi seimbang itu berarti syaratnya adalah sigma torsinya sama dengan 0. Kondisinya ada dua ya. Jadi ini saya tambahkan tadi, ini kondisinya bisa diam atau GLB ya. Kalau secara rotasi nanti ada dua juga. Diam secara rotasi berarti tidak berputar, atau kalau berputar jenis putarannya adalah GMB. Itu dia seimbang secara rotasi. Sudah dua ini. Kemudian kalau dilihat dari ukuran bendanya ya, nanti jenisnya dilihat dari ukuran itu ada dua ya. Nanti ada namanya keseimbangan partikel. Keseimbangan partikel.
Kalau partikel itu berarti materi yang ukurannya kecil. Nah, kecil tidaknya itu dilihat dari efek yang ditimbulkan ketika materi itu dikenai gaya. Kalau ada suatu materi dikenai gaya, kemudian efek yang ditimbulkan hanya efek translasi saja, maka itu dikatakan sebagai partikel. Makanya biar partikel itu seimbang, syarat keseimbangannya cukup menggunakan syarat keseimbangan translasi ya. Jadi ini aja. Jadi kalau materinya berupa partikel, maka syarat keseimbangan yang harus dipenuhi hanya keseimbangan translasi saja. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, kalau misalnya kita tinjau itu benda ya, keseimbangan benda. Nah, kalau benda itu cirinya adalah jika pada benda tersebut dikenai gaya, efek yang ditimbulkan adalah dua ya. Yang pertama efek translasi, yang kedua adalah efek rotasi. Makanya biar seimbang, maka kedua syarat keseimbangan harus dipenuhi, yaitu sigma Fx, sigma F sama dengan 0, sigma torsi ya sama dengan 0. Ini keseimbangan benda. Jadi nanti dalam perjalanannya bisa dilihat ini apakah benda atau partikel, gitu ya. Itu yang materi tentang keseimbangan, jadi tidak banyak. Ya, silahkan diingat kembali tentang materi ini. Kemudian untuk memperdalam, mari kita ikuti latihan soal berikut ini ya. Bisa ya? Di latihan soal-soalnya, misalnya nomor 1. Ya, nomor 1 itu merupakan salah satu contoh soal terkait dengan keseimbangan partikel. Ya. Jadi misalnya ada sistem, terlihat pada gambar, dalam keadaan seimbang. Berat balok A ini ya, diketahui 600 Newton. Koefisien gesek statis antara balok A dan meja adalah 0,2. Berarti permukaan balok A dan meja itu dianggap kasar, sehingga ada gaya gesekan. Pertanyaannya berarti berat balok B itu berapa? Agar kondisinya seimbang. Seimbang berarti kondisinya diam begini ya. Nah, partikelnya ada di sini. Nah, ini partikel ya. Jadi ini kita sebut partikelnya. Ya. Yang dihubungkan dengan tali. Nah, ini bayangkan kalau salah satu tali itu kita putus, kondisinya tidak seimbang lagi, partikelnya mesti menggeser ya, kan gitu dah. Oke, kalau mengerjakan soal seperti ini, langkah pertama kita harus bisa menguraikan gaya-gaya yang bekerja pada benda ya. Jadi yang pertama jelas nanti ada gaya berat dari masing-masing balok. Jadi ada WB, kemudian ada WA. Betul ya? Yang mana arah gaya berat itu selalu menuju pusat bumi. Kemudian nanti karena ada permukaan yang kasar tadi, berarti antara balok A dan meja itu ada gaya gesekan. Ingat, gaya gesekannya namanya gaya gesek statis, arahnya melawan kecenderungan gerak benda ya. Jadi kalau A itu cenderung bergerak ke kanan, gaya gesek statisnya adalah ke kiri. Sudah. Kemudian nanti sebenarnya kalau kita belajar menguraikan gaya dulu ya, nanti di sini ada tegangan talinya, T. Anggap aja ini T1. Kemudian sebenarnya ada TA. Nah, gambar TA itu aksi reaksi gini ya. Nanti ada TB. Ini lah. Jadi T itu kalau TB misalnya kalau dilihat dari
balok B arahnya ke atas, tapi kalau dilihat dari partikel arahnya ke bawah, merupakan pasangan aksi reaksi. Tapi nanti kalau kita cari secara keseluruhan, TA dengan Fs itu sama ya, karena kondisinya seimbang. WB dengan TB itu sama. Makanya nanti TB langsung saya tulis sebagai WB, kemudian TA langsung diwakili oleh Fs. Sudah, setelah itu kita masuk ini 2 dimensi ya, nanti T1 yang miring itu bisa diuraikannya menjadi komponen T1 yang searah sumbu X, namanya T1X. Yang searah sumbu Y namanya T1Y. Baru kita tuliskan syarat keseimbangan. Karena bentuknya ini partikel, maka syarat keseimbangan yang harus dipenuhi adalah keseimbangan partikel, yaitu sigma F sama dengan 0. Ini belajar dari bawah dulu ya. Nah, karena 2 dimensi, nanti mungkin ini yang satu sebagai sigma X, sigma Fx, kemudian ada sigma Fy ya, sama dengan 0. Ya. Jadi sigma Fy sama dengan 0. Ya. Nah, sigma Fx itu yang mana? Ya, gaya di sekitar partikel ini yang horizontal. Apa? Ya, yang ke kanan itu berarti T1X, yang ke kiri adalah Fs. Sudah sama dengan 0. Jadi secara sumbu X seimbang. Secara sumbu Y ya seimbang. Berarti sigma Fy-nya 0. Isinya adalah T1Y min WB sama dengan 0 ya. Berarti sudah ada 2 persamaan ya. Persamaan 1, persamaan 2. Kita substitusikan ya. Jadi kita substitusikan. Nanti ketemulah WB ya. WB-nya di sini. Gitu ya. Saya kira tidak masalah. Nah, ini tinggal nguraikan ya. T1X dilihat tempat sudutnya di 30 seperti ini ya. Berarti T1X jelas sama dengan T1 cos 30 ya. Min Fs. Fs itu mesti mu S dikali N ya. Ini ada gaya normal ya di sini. NA ya. Ya. N-nya berarti NA. Nah, kalau kondisinya diam seperti ini, berarti Na dan Wa itu sama. Gitu ya. Sama dengan 0. Itu artinya berarti nanti Na ini bisa diganti dengan Wa. Kemudian persamaan 2 diuraikan nanti jadinya kan T1 sin 30 min Wb sama dengan 0. Maka WB-nya nanti ketemu. Kita substitusikan aja. Bisa lewat T1 ini ya. Jadi boleh lewat T1. Sehingga nanti dari persamaan 1 dan 2 kita akan mendapatkan apa W-nya berapa gitu. Sudah ya, kita coba kita masukkan T1-nya dari yang atas ini ya. Dari persamaan 1, nanti T1 akan ketemu sama dengan mu S kali WA. NA-nya sama dengan WA ini ya. Dibagi cos 30. Masukkan ke persamaan 2. Maka nanti ketemunya apa? Ya mu S ya. T1-nya akan digantikan mu S kali WA kali sin 30 per cos 30 baru sama dengan WB ya. Maka WB-nya ketemu ya. Berapa hasilnya? Maka WB di sini ya, WB akan sama dengan
WA-nya diketahui 600, dikali mu S ya, mu S-nya 0,2 di sini, kali setengah per setengah akar 3, berarti per akar 3 ya. Betul ya, WB. Sin 30 setengah, cos 30 setengah akar 3 ya. Sudah ya? Berarti artinya WB nanti ketemu. Berapa WB? WB akan sama dengan 0,2 kali 600, itu adalah 120 per akar 3. Atau kalau kalikan akar 3 per akar 3, berarti ketemunya 120 dibagi 3 itu 40. Ini ya, akar 3 Newton. Itu ya. Oke. Sebenarnya kalau menghadapi soal seperti ini, kita nanti juga bisa menggunakan rumus sinus ya. Jadi bisa, misalnya nanti secara ringkas saya tulis misalnya gini ya, cara cepatnya ini Fs, misalnya ini partikelnya, kemudian T, kemudian ada WB, di sini jelas sudutnya nanti adalah berapa? 120 ya. Ini 150, 90. Nanti bisa kita tuliskan bahwa T, kalau rumus sinus itu ya, per sinus 90, bisa dilihat gambarnya ya, akan sama dengan Fs per 120, sin ya, sin 120, nanti akan sama dengan WB per sinus 150. Jadi bisa seperti itu. Itu kalau waktunya mepet, kemudian sudah menguasai konsep secara matang, nanti boleh menggunakan rumus sinus ini ya. Jadi intinya kan bisa kita lihat ya, T seberangnya T itu adalah sin sudut 90 ya. Berarti T per sin 90 dan seterusnya. Itu konsep yang pertama tentang keseimbangan partikel. Sudah ya? Kemudian yang kedua, hampir sama. Ini. Sebuah benda bermassa 3 kg diikat dengan tali pada langit-langit. Berapakah tegangan pada tali? Nah, ini kebetulan sudutnya sama ya, 30, 30. Nanti ada gaya berat, W. Kemudian tegangan tali, T, T. Ini sebenarnya T1, T2. Karena kalau kita lihat simetris, sudutnya sama, maka T1 sama dengan T2. Itu yang ditanyakan. Ya udah diuraikan ya. Partikelnya di tengah ini. Jadi kalau diuraikan nanti T yang miring nanti diuraikan kan menjadi T cos ya. 30. 30-nya di sini. Yang ke atas T juga ya, T2 sebenarnya, T sinus 30. Yang ke kiri juga gitu. T sinus T cos 30, yang vertikalnya double ya, ada lagi T sinus 30. Syarat keseimbangan partikel terpenuhi bahwa sigma Fx sama dengan 0, terus sigma Fy sama dengan 0, karena bidang ya, 2 dimensi. Sigma Fx-nya kiri kanan ya, berarti jelas ini nanti dengan T yang ke kanan T cos 30 min T sin 30 sama dengan 0 ya. Ini.
yang ke atas atau vertikal. Berarti kan T sinus 30 plus T sinus 30 sama dengan W. Atau min W sama dengan 0, gitu ya. Sudah, kalau ini sudah sama, T-nya sama T, saling dicoret, tidak bisa digunakan untuk mencari T, berarti kita bisa menggunakan persamaan sigma FY sama dengan 0, ya. Akhirnya ketemunya kan 2 kali T sin 30 itu setengah sama dengan W. Ya. Artinya T sama dengan W, atau sama dengan M kali G. Kalau G-nya 9,8, berarti ketemunya ya 3 kali 9,8. Ini 3 ya. Begitu jelas. Kali 9,8. Berapa? 4, simpan 2, 29 ya, 29,4 Newton. Gitu. Jadi ini beberapa contoh tentang keseimbangan partikel ya, biar mantep. Nanti bisa juga yang ini, 3 contoh aja. Ini ya, ini juga ya, mirip ya partikelnya di sini. Mungkin kalian yang di rumah bisa mengembangkan langsung ya, mengerjakan. Cuma di sini sudutnya tidak sama, T-nya tidak sama. Ada benda masanya 4 kg, digantung dengan menggunakan tali, dengan teknik gantungan seperti gambar. Tali pertama, tali kedua diikat pada dinding di atas, maka besar tegangan tali pertama dan kedua. Berarti T1 dan T2. Tetap saja ya, berarti gini, diuraikan ya, biar cepat ini ya, T2X, yang vertikal ada T2Y, yang ke kiri ada T1X, yang vertikal ada T1Y. Kemudian yang ke bawah ada gaya berat. Sama ya, berarti nanti sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx-nya apa? T2x ya toh, min T1x sama dengan 0. Yang vertikal T1y plus T2y min W sama dengan 0. Ada 2 persamaan, kita substitusikan. Coba ini kalau kita masukkan nilainya satu persatu ya, T2x 30-nya di sini. 60 ya, letaknya di sini. Berarti T2X jelas sama dengan T2 cos 30 min apa? T1 cos 60 derajat sama dengan 0. Kalau kita masukkan angkanya, cos 30 itu setengah akar 3, berarti nanti ketemunya jelas ya, setengah akar 3 T2 sama dengan cos 60 itu setengah T1. Kalau setengahnya nanti saya coret, T1 dari persamaan pertama jelas T1 sama dengan T2 akar 3. Masukkan aja ke persamaan kedua. Ya loh. T1 itu jelas sama dengan T1. T1Y sama dengan T1 sinus 60 derajat plus apa? T2 sinus 30 derajat sama dengan W. Kita anggap G-nya 10 aja ya biar cepat. Berarti W-nya kan 40. Nah, T1-nya bisa kita ganti dengan T
2 akar 3. Jadi ketemunya jelas ya, ini T 2 akar 3 kali sinus 60 derajat itu kan setengah akar 3 plus T2 kali setengah. Ini ya, sama dengan 40. Berarti akar 3 kali akar 3 itu 3, 3/2 ditambah setengah, berarti kan 4/2. T2, 4/2 itu 2 kan, 2 T2 sama dengan 40. Artinya T2 sama dengan berapa? 20 Newton gitu ya. Oke. Kalau T2 sama dengan 20 Newton, berarti T1 sama dengan T2, ya T2-nya 20 akar 3 Newton. Gitu ya. Logis kan, T1 jelas lebih tegang ya dibanding T2. Itu. Nah, ini contoh-contoh keseimbangan partikel. Jadi partikel itu berupa titik di sini. Ya, di tengah-tengah ini. Udah ya. Ini yang nomor 3. Ya, nah, nomor 4 itu sudah mulai ke benda. Ganti warna. Nambah kebalik ya. Yang mudah dulu. Ada suatu sistem dirangkai seperti gambar. Nah ini ya. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka besar gaya F. Ini gaya ini apa ya? Jadi hati-hati ya, ini ada, anggap aja ini W1. Ini F. Nanti sebenarnya di sini kalau kita belajar menggambar gaya, ini nanti ada gaya normal ya. NA ya. Pokoknya ada benda nyentuh benda lain, nanti mesti timbul gaya normal. Nah, gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang yang disentuh itu. Jadi ini kalau kita lihat gambar NA-nya ke atas, ya. Itu. Kemudian agar benda itu seimbang, berarti syarat keseimbangannya terpenuhi. Ya. Biasanya yang pertama kita pakai syarat keseimbangan rotasi. Ya. Gini ya, sama dengan 0. Nah, ketika kita menentukan syarat keseimbangan rotasi, langkah berikutnya kita harus menentukan letak titik tumpu. Jadi bayangkan tumpuannya yang paling mudah di mana. Sebenarnya sembarang, boleh di titik B, A, atau C. Tapi karena kita itu pada soal ini yang diketahui B, kemudian ditanyakan F, maka pada posisi seperti ini, titik tumpu yang paling ideal yang bisa kita pakai itu adalah titik A. Nah, ketika kita menentukan titik tumpu itu di A, berarti kita bayangkan bahwa di sini titik tumpu. Maka kalau ada F, ya di kanan ini, nanti F itu akan menimbulkan efek putar ya. Efek putarnya kemana? Nah, gini kan. Ya, jadi efek putarnya adalah, nah gini kan, searah, sebentar. Gini ya, positif kan, searah perputaran jarum jam. Kalau W, nah gini ya, bisa bayangkan ya. Jadi kalau titik tumpunya di tengah di sini, atau di titik A, kemudian saya tarik gaya ke bawah, dia akan mutar searah perputaran jarum jam. Kalau W memutar berlawanan arah jarum jam. Nah, titik torsi itu kan gaya kali lengan. Selama antara gaya dan lengan itu saling tegak lurus. Nah, lengannya F itu ya sekian, ini lengannya F. Ya, yang kaca LF. Ini LW.
Tinggal masukkan, berarti nanti ketemunya ya gaya kali lengan, positif ya, berarti min W kali LB, sama dengan 0. Gitu ya. Udah ya, maka F ketemu ya. Berapa F ya? F dikali lengannya itu 8, lengan itu jarak gaya ini ke titik tumpunya. Min 200 kali 4 ya, sama dengan 0. Maka F akan ketemu sama dengan 200 per 4 dibagi 8 ya, berarti ketemunya kan 100 Newton. Ya, ini contoh keseimbangan benda. Ada kalanya memang untuk keseimbangan benda kita cukup gunakan syarat keseimbangan itu sudah menyelesaikan masalah. Tapi ada kalanya juga harus 2 syarat keseimbangan. Tuh. Sudah ya, itu nomor 4. Mirip, ini nomor 5. Ada batang AC, panjangnya 4 meter. Memiliki massa 12 kg. Ditopang di titik B dan C. Penopang di titik B berjarak 1 meter dari A. Dilihat gambarnya. Besar gaya normal di titik C, di titik B dan C. Dilihat ya, ini gaya yang bekerja apa saja. Yang pertama yang perlu saya sampaikan, jadi kalau ada batang ini kita anggap homogen, maka letak titik berat batang ini di tengah-tengah. Ya. Kalau batang ini panjangnya 4 meter, maka nanti akan timbul gaya berat ya di tengah ini. Anggap aja W. Arahnya menuju pusat bumi. Kemudian ada gaya normal ya, karena ada sentuhan ya antara batang dengan penopangnya. Nanti ada namanya NB. Kemudian ada NC. Bisa ya? Yang ditanyakan ya NB-nya berapa, NC-nya berapa. Kalau W-nya ini diketahui. W-nya diketahui. W-nya kan M kali G. Sudah. Ini berarti kita gunakan syarat keseimbangan rotasi ya, sigma torsi sama dengan 0. Tentukan letak titik tumpu. Ya. Boleh A, boleh B, boleh C. Ya. Coba kalau misalnya saya menentukan letak titik tumpu itu agak aneh aja ya, yang paling kanan aja ya, titik C. Nah, ini ya. Ini berarti kan sigma torsi sama dengan 0 dengan titik tumpu di C. Berarti ketika titik tumpu itu di C, akibatnya bayangkan ya, engselnya itu di titik C, nanti NB itu akan memutar sistem ini kan begini ya. Bisa bayangkan ya. Positif ya, searah perputaran jarum jam. Kalau W memutarnya negatif. Oke, bisa bayangkan ya. Nah ini yang perlu dicatat juga, kalian nggak harus pakai C ini ya, boleh pakai yang lain. Pakai B boleh, pakai A ya boleh. Sudah? Kalau dengan demikian, sigma torsi C sama dengan 0 itu berarti torsi pertama akibat NB, positif kan, NB kali lengannya berarti jarak B ke C. Berapa? Kalau A ke C itu 4, A ke B itu 1, maka B ke C-nya ya 3. Oke, bisa ya? Min W kali jaraknya ini. Ingat bahwa titik berat ada di tengah-tengah. Panjangnya 4. Berarti jelas jarak W ke titik C adalah 2. Gitu. Maka
NB ketemu. Berapa? 12, 120 ya. 12 kilogram ya. Kali 2 per 3. Sama dengan 120 bagi 3 itu 40, kali 2 berarti 80 Newton. Gitu ya. Nah, NC-nya berapa? Nah, ketika nyari NC, boleh misalnya kita menggunakan titik tumpu yang lain, titik B, boleh ya. Jadi kalau titik, biar variasi ya, sambil memahami konsep, boleh misalnya menggunakan begini, sigma torsi B sama dengan 0. Berarti B sebagai titik tumpu. Akibatnya apa? Akibatnya nanti kalau B sebagai titik tumpu, W itu memutar positif, NC memutar negatif. Maka nanti ketemunya jelas ya, W kali berapa? 1 ya. Ini jaraknya kan 1. Min NC kali 3 ya. Sama dengan 0. Makanya NC sama dengan W-nya tadi 120 kali 1 per 3 ya, sama dengan 40 Newton. Boleh. Atau boleh karena sudah diketahui NB, untuk mencari NC pakai syarat keseimbangan translasi ya, boleh. Pakai sigma FY sama dengan 0. Apa isinya? Ya berarti yang ke atas dan ke bawah sama kan, NB plus NC min B sama dengan 0. Gitu kan? NB-nya ada ketemu. Bayangkan misalnya ini kita tidak menggunakan yang tengah ini. Tapi langsung dari atas ini kita turunkan untuk mencari NC. Dengan sudah diketemukannya NB. Tinggal masukkan kan? Ketemunya berarti berapa? Ini 80. Anggap NC belum ketemu kan? NC min 120 ya, sama dengan 0. Sama aja, nanti hasilnya adalah NC sama dengan 40 Newton juga ya. Jadi boleh. Atau nanti ekstrim pakai titik tumpunya titik A. Tidak apa-apa, silahkan. Yang penting konsekuensinya adalah kalian nanti bisa membayangkan arah putar yang ditimbulkan ketika titik tumpunya itu di suatu titik tertentu. Ya. Silahkan dikembangkan. Yang penting konsepnya matang. Ya. Oke ya. Udah ya. Kemudian mirip ya, tak buat yang mirip-mirip. Perhatian gambar. Panjang batang PG adalah 4. Sama ya. Dan beratnya 150 Newton. Berapa gaya minimum F? F ya. Yang dikerjakan di Q agar batang lepas dari penopang. Ini kata-kata lepas. Agar batang lepas dari penopang R. Ya. Sebelum saya mengatakan lepas ya, itu yang pertama kita cari gayanya dulu ya. Jelas gaya berat di tengah-tengah. Ada namanya NR. Ada namanya NS. NR dan NS. Nah, ini nanti 0. Kenapa 0? Ada kalimat lepas. Lepas itu artinya sudah tidak nempel. Sudah mulai terangkat ke atas. Berarti NS tidak ada lagi. NR ya, NR tidak ada lagi. Jadi kalimat mulai lepas itu menandakan bahwa NR-nya 0. Berarti nanti gayanya ada NS, W, dan F. Ya. Nah, baru masukkan persamaan. Ya. Kalau seperti ini, yang paling gampang pakai S ya, tak beritahu ya. Kenapa? Karena NS nggak diketahui. Jadi kalau misalnya menentukan letak tumpuan itu yang paling gampang ya, gimana? Yang pertama adalah di titik yang gayanya di situ tidak diketahui. Karena pengalinya nanti kan 0 loh, lengannya kan 0 ya.
Jadi di titik tumpu berarti lengannya 0. Kemudian yang kedua di titik yang F-nya paling banyak ya. Jadi 2 itu tinggal dipilih. Ya, kalau kita pilih titik tumpu di S berarti nanti W itu muternya begini. Negatif ya. F mutar begini. N harusnya ke kanan ya. Searah perputaran jarum jam yang NR. Tapi karena lepas tadi NR-nya 0. Berarti tinggal W dan F saja. Sudah ya? Jelas nanti F kali 1. Ya kan, ini. Min W, ya kali 1 juga. Kan di tengah-tengah W-nya ya. Gini ya. Nah, akhirnya dapat disimpulkan bahwa F sama dengan W. Kalau M-nya, W-nya langsung diketahui ya, berarti sama dengan 150 Newton ya ini. Tuh. Jadi ini yang perlu digarisbawahi di sini. Ada kalimat yang tersirat itu ya, ada yang harus dipahami secara konteks matematikanya. Oke. Terus nomor 7. Pengembangan juga ya. Batang PQ horizontal beratnya 60 Newton menggunakan engsel pada titik P. Ini ada engsel. Pada ujung Q dikatali bersudut 30. Ini ditambah ya, di sini sudutnya 30 derajat. Ke dinding. Jika pada titik Q digantungkan beban 40 Newton, maka besar gaya tegangan tali QR. Berapa? Langsung ya. Ada gaya, ini ada apa aja, W bebannya. Kemudian ada berat batang di tengah-tengah ya. Udah. Ada tegangan tali. Nah, ada tegangan tali. Sudah? Pertanyaannya adalah berapa tegangan tali tersebut? Ya, tinggal masukkan aja, seimbang kan? Sigma torsi sama dengan 0. Gayanya nanti ada WB sama T. Kemudian pilih titik tumpunya. Sebenarnya di sini nanti ada, kalau ada engsel nanti ada gaya gini ya. Kalau hati-hati ada kalimat engsel, berarti di titik ini, di titik tempat engsel itu ada gaya FY dan FX. Biasanya ada pertanyaan gaya engselnya berapa. Kalau gaya engsel itu berarti resultan antara FY dan FX. Berarti akar kan. Cuma di sini tidak ditanyakan, yang ditanyakan adalah T. Nah, tadi saya katakan setelah menulis sigma torsi, pilih titik tumpunya. Yang mana? Ya boleh R, boleh Q ya. Tapi yang jelas di sini paling ideal kita pilih titik tumpu itu di titik P ya. Kenapa? Karena gaya engselnya kan tidak diketahui. Ya, ini P. Ketika kita menentukan titik tumpu di P, berarti W memutar batang ke kanan ya. Searah perputaran jarum jam. Searah juga. T-nya gini. Cuma hati-hati loh ya, T itu miring terhadap batang. Makanya nanti kalau kita masukkan ke persamaan torsi, ya pertama jelas W. Kali PQ ya, batangnya itu kan PQ. Diketahui enggak ini? Oh tidak diketahui, tidak diketahui ya PQ-nya. Anggap aja ini PQ.
Terus kali setengah sih ya. Setengah PQ. W loh ya. Baru plus W beban. Kali PQ. Min T ya. Kali PQ. Tapi T-nya itu harus tegak lurus ya. Cari komponen T ini yang tegak lurus PQ ya. Karena konsep momen itu kan gaya kali lengan dengan arah gaya dan lengan saling tegak lurus. Sehingga T yang miring nanti bisa diuraikan ya, menjadi T, anggap aja TY dan TX. Nah, komponen T yang tegak lurus batang itu adalah ya TY. Makanya ini yang betul adalah TY ya. Sudah tinggal masukkan angkanya. Bebannya itu 60. Semuanya ada PQ ya, ini sama dengan 0. PQ-nya bisa dicoret, berarti kan 60 kali setengah plus W beban 40 kali 1 ya, min TY. TY itu berarti T, depan sudut kan di sini kan TY itu. T sinus 30 derajat ya, sama dengan 0. Ketemu kan T-nya? 60 kali setengah berarti 30 plus 40 sama dengan setengah T ya, sin 30 setengah. Maka T sama dengan 70 kali 2 kan, berarti 140 ya. Itu. Udah ya, hati-hati ini TY. Artinya kalau T miring nanti harus diurai. Oke. Terus mirip nomor 7 itu nomor 8. Nah, ini yang saya katakan biar bertahap mikirnya, ini ditanyakan gaya engselnya. Ada sebuah batang AB bermasa 4 kg digantungi sebuah beban bermasa 2 kg yang berjarak 3/4 AB dari A. Tentukan besar tegangan tali. Kemudian gaya engsel. Udah ya, diuraikan gayanya loh. Ada jelas ini gaya W. Kemudian tengah-tengahnya ada berat batang, anggap aja W, apa ini ya, W aksen itu aja ya, atau W, ya W aksen. Kemudian T, mirip kan? Mencari tegangan tali saya kira bisa dilakukan seperti tadi. Tetap engsel sebagai titik tumpu, nanti ada gaya ya, yang ke kanan namanya Fx, yang vertikal namanya Fy. Yang dipadu nanti menghasilkan gaya engsel. Nah, berapa T? Ya, berarti kan kita pakai syarat keseimbangan rotasi kan, sigma torsi A sama dengan 0. Apa isinya? W aksen kali setengah AB min, bukan min ya, plus W kali 3/4 AB min ya, min T-nya ini. Tapi hati-hati ini nanti T yang tegak lurus batang AB. Apa? T sinus 30 ya. Kali AB sama dengan 0. Sudah ya. Semua ada AB-nya bisa dicoret. Berarti T-nya ketemu ya. W aksennya, W bebannya 4, berarti nanti ketemunya 40 kali setengah plus W
M kali G berarti 20 kali 3/4 sama dengan setengah T. Benar ya? Artinya apa? Berarti 20 plus ya. 20 plus 20 kali 3/4 kan 15 ya, plus 15 sama dengan setengah T. Maka T akan ketemu sama dengan 70 ya. 70 Newton. Gitu. Nah, bagaimana menentukan gaya engsel? Ya cari Fx dan Fy ya. Nah, cara mencari Fx dan Fy salah satunya bisa menggunakan syarat keseimbangan translasi ya. Anggap aja misalnya sigma Fx sama dengan 0. Isinya apa? Nah, ini tadi kan T itu bisa diurai kan, yang vertikal itu adalah Tj, yang horizontal ini adalah Tx. Maka secara horizontal gaya yang ada itu kan Fx min Tx. Ya. Ya, Fx min Tx sama dengan 0. Dilihat gambarnya ya. Yang vertikal ya sama, sigma Fy sama dengan 0. Isinya Fy ya, plus Ty. Oke. Min W aksen min W sama dengan 0. Ini namanya syarat keseimbangan translasi. Nah, kalau T ketemu berarti kan Tx-nya bisa dicari ya. T-nya kan 70. Nah, Tx itu kan T cos 30. Berarti Fx-nya jelas ketemu ya. Fx sama dengan T, T-nya 70, cos 30, itu kan setengah akar 3 ya. Artinya Fx itu sama dengan 35 akar 3 Newton ya. Fy juga bisa dicari. Berapa Fy? Nanti kalau kita cari ya di tempat sini ya. Tempatnya biar cukup. Itu Fy min Ty dicari di sini ya. Ty itu berarti T sinus 30. Berarti plus 35 ya. Ya dah. 70 kali setengah. Min 40. Min lagi 20. Sama dengan 0. Maka Fy ketemu. Fy sama dengan berapa? 60 min 35. Berarti hasilnya 25 ya. Newton. Berarti Fx-nya 35 akar 3, Fy-nya 25. Maka gaya engsel itu berarti resultannya ini. Fr. Ini gaya engsel ya. Berapa Fr? Sama dengan akar Fx kuadrat plus Fy kuadrat. Ini namanya gaya engsel. Tinggal masukkan ya akar 35
akar 3 kuadrat plus 25 kuadrat. Silakan dilanjutkan ya. Dihitung. Lahannya tidak cukup. Itu ya, bisa ya. Itu yang nomor 8. Terus nomor 9. Batang AB memiliki massa 6 kg. Nah, ini yang miring batangnya coba ya. Digantung pada dinding dan diengselkan di titik A. Seperti gambar, di ujung batang B digantung sebuah beban bermassa 3 kg. Dan keadaan benda dalam keadaan seimbang, besar tegangan tali. Ya, tetap ya polanya kan. Jelas di sini ada W. Anggap aja W2. Nanti ada W1. Ada T. Ya, T. Bisa kan? Sudah? Terus yang dinamakan T-nya. Masukkan aja sigma torsi sama dengan 0 ya. Kemudian anggap aja titik A ya, tumpuannya A. Ini sebenarnya nanti kan ada gaya engsel kan. Gaya engsel ya, ada Fx, ada Fy. Sudah ya. Berarti kita sepakat pilih titik tumpunya di A ya. Berarti sigma torsi A sama dengan 0. Nah, gayanya apa? W1 mutarnya positif, W2 positif, T akan mutar negatif. Sehingga hasilnya nanti ya W1 kali lengannya. Hati-hati ini menentukan lengan ya. Cara menentukan lengan, kalau miring begini, cukup tarik aja. Ini dipanjangkan gini ya. Lengannya berarti yang ini. Nah, ini lengan. Lengannya W1. Kalau misalnya panjang batang itu L, sudutnya 37 di sini. Jelas panjangnya ini cos ya kan. Setengah L cos 37. Jadi lengannya W1 itu panjangnya yang garis biru ini ya. Apa itu? Setengah L ya kan. Sisi miringnya kan setengah L. Kali setengah L kali cos ya. Paham ya? Dilihat gambarnya. Kalau W2 sama ya, plus W2 kali L cos 37. 37 derajat ya. Ya kan? L kan, panjang keseluruhannya kan L. Lengannya W2 berarti panjangnya ini. Min T. Nah, lengannya T itu yang mana? Ya, tarik aja T itu dipanjangkan ke sana, kemudian tarik garis tegak lurus potongan gini ya. Ini berarti lengannya T itu ini. Kan panjang, berarti kan segitiga siku-siku ini sisi depan kan, berarti sin. Ya, berarti ketemunya L sin 37 sama dengan 0. Ini udah selesai. L-nya dicoret. Masukkan angkanya. Ya. Batang AB memiliki massa berarti W1 60. Kali setengah. 37. Ingat ya 37. Kalau 37, berarti depannya ini 3, sampingnya 4, miringnya 5. Cos itu samping per miring. Cos 37 berarti 4/5. Plus W2. W2 ini 30. Kali cos 37 berarti 4/5. Min T yang dicari. Sin 37 berarti 3/5. Sama dengan 0. Semua ada 5-nya ya. Coret aja 5 ini. Seret, seret, seret. Berarti artinya kan 3T sama dengan 120 ini ditambah 120 juga
Udah ya, 60 bagi setengah kali 4. Enggak ya, 120. Berarti T sama dengan 240 per 3. 80 ya. Nah, gitu. Jadi ini belajar ya, kalau miring begini cari lengannya gimana. Gampang sekali ya. Ini W. Tarik aja garis tegak lurus dari tumpuan. Seret, ini lengannya W. 2 ya. Lengannya T itu apa? Ya ini. Garis yang memotong tegak lurus arah T dari titik tumpu. Itu cara menentukan lengan. Sudah? Sudah ya? Yang terakhir, ini sering muncul. Jawaban kalian juga sudah tahu ya, kira-kira berapa. Tapi prosesnya harus dipahami. Jadi misalnya ada sebuah batang AB. Panjangnya 5 ini. Disandarkan pada dinding licin. Nah ini licin. Tetapi lantainya kasar. Nah, di B ini kasar. Panjang batang AB 5 meter dan jarak titik B batang terhadap dinding itu 3. Ini 3. Ya. Mana ini? Dah. Kesenggol. Apa yang terakhir. Ya, maaf ya, kesenggol menunya. Yes, gak apa-apa. Ini nggak kelihatan. Udah ya. Berapa gaya geseknya? Yang kita uraikan gayanya ya. Batang, di tengah-tengah ada gaya berat. Ya, gaya berat. Ini loh. Nah, nanti ada namanya gaya normal, ya, karena ada sentuhan antara dinding dengan batang, itu ada gaya normal. Nah, gaya normal kalau di sini tidak ada engsel, itu gaya normalnya tegak lurus bidang yang disandari. Ya. Jadi misalnya di titik A, gaya normalnya kemana? Nah, tegak lurus dinding ya, NA. Kemudian di B juga ya, ada gaya normal, NB. Kemudian ada gaya gesekan ya. Karena kasar ada gaya gesekan nih. Pelan-pelan ini ya, F atau FS. Ini gayanya. Nanti kalau misalnya kita mau menentukan apa koefisien gesekannya di mana, berarti ya FS ini, arahnya nanti di FS ini. Ini ya. Nah, langsung aja nanti syarat keseimbangannya tuliskan ya, sigma torsi sama dengan 0. Yang paling gampang pakai B ya. Karena di B itu gayanya paling banyak. Kemudian bayangkan NA mutar begini, W mutarnya gini ya, W. Sehingga nanti NA kali lengannya NA itu dulu ya. Ini lengannya NA. Bisa ya? Berarti jelas 4. W kan min W. Lengannya berapa? Ya tengah-tengahnya 3 ya kan. Lengannya W itu kan garis mendatar ya. Karena W itu di tengah-tengah batang, berarti lengannya W jelas sama dengan 3/2 ya. Itu. Mungkin perlu tambahan, ada syarat keseimbangan translasi ya. Sigma Fx
sama dengan 0. Apa sigma Fx itu ya? Kenapa pakai sigma Fx ya? Ini kan karena kita nyari Fs ya, untuk menuju ke mu S. Nah, kalau sigma Fx isinya jelas Na min Fs ya sama dengan 0. Sambil belajar nguraikan ya gaya. Sigma Fy juga demikian ya, sigma Fy sama dengan 0. Isinya apa? Yang ke atas itu NB, yang ke bawah adalah W. Betul ya, dilihat ya, NB min W sama dengan 0. Jadi ada 3 persamaan, tinggal gabungkan aja. Nah, untuk mencari, kita arahnya di sini, Fs. Ya. Berarti jelas ya, Fs sama dengan Na. Ya. Na, ya, Na itu sama dengan, ini kalau kita buat rumus umum aja ya, dari sini kan Na kali misalnya panjang batang itu L, itu kan jelas misalnya sudutnya di sini itu alfa, maka Na sama dengan apa? L sinus ya, L biar arahnya ke rumus umum ya, sinus alfa min W kali setengah L ya, cos alfa. Nah, ini kan L-nya dicoret. Ya. Jadi nanti Na itu akan sama dengan apa? W cos alfa per 2 sin alfa ya, W. Nah, ini kan, ini kalau kita tuliskan kan sama dengan W kali cos alfa per 2 sin alfa. Nah, sehingga nanti bisa masukkan di sini ya. Apa? Na-nya itu adalah W kali cos alfa per 2 sin alfa. Fs itu sama dengan mu S kali N di Fs itu sama NB kan. NB itu sama dengan W. Ya dah, ini. Maka nanti ketemunya adalah mu S kali W sama dengan W cos alfa per 2 sin alfa. Nanti W-nya bisa dicoret. Nah, ini yang saya katakan nanti muncul rumus umum ya. Bisa diingat-ingat bahwa mu S sama dengan sin per cos itu tangen. Jadinya rumus gini. Ya. Mu S koefisien gesekan pada benda B atau pada dasaran B itu adalah 1/2 tangen alfa. 1/2 tangen alfa. Tapi ingat bahwa dindingnya licin, lantainya kasar. Itu ya. Itu rumus umum ya. Kalau ingin satu-satu ya seperti ini ya. Jadi ada syarat keseimbangan rotasi, translasi yang searah sumbu X, dan translasi yang searah sumbu Y. Kita tinggal masukkan aja, berarti mu S sama dengan 1/2 tangen itu adalah apa? Tangen berarti depan per samping ya. Depannya itu 4, sampingnya 3 ya. Makanya ketemunya nanti adalah 3/8. Itu adalah mu S. Dan sering ya soal seperti ini. Ingat tapi dinding licin, lantainya kasar. Maka tingkat kekasaran lantai terhadap
batang itu mu S sama dengan 1/2 tangan alfa. Saya kira cukup untuk hari ini. Ya. Silahkan nanti kalau ada yang dipertanyakan tentang keseimbangan benda tegar. Mungkin ada pertanyaan? Sudah capek? Cukup? Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian materi hari ini. Terima kasih. Kami akhiri. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.